Hello. Selamat datang di channel yang tidak seberapa ini, yang subscribernya sangat sedikit tapi orang-orangnya berpotensi. Oke, jadi bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian ada sehat-sehat walafiat. Semoga segala apapun yang kalian rencanakan setiap hari, tugas tanggung jawab kalian setiap hari itu dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan apa yang kalian rencanakan, guys. Dan juga tak lupa di setiap video saya ingatkan kalian semua, guys, untuk cuci tangan, pakai masker, dan jangan lupa untuk jaga jarak. Kalau tidak bisa jaga jarak, lebih bagus di rumah saja. Apapun yang bikin Uni memaksa Uni untuk harus keluar rumah, entah itu bekerja ataupun tanggung jawab lain, yang pasti untuk jaga jarak, tapi jangan jauh-jauh, nanti kangen, bro. Oke, guys, jadi saat ini saya mau melihat sesuatu yang viral belakangan ini. Apa itu? Yang viral katanya ada yang bikin prank bagi-bagi sembako, tapi di dalam kotak, tapi di dalam kardus sembakonya itu isinya adalah sampah. Kalau menurut kita sih memang ini keterlaluan di tengah-tengah pandemi COVID di Indonesia ini. Masih ada orang sempat-sempatkan bikin konten yang tidak berbobot, tidak bermutu seperti itu, guys. Dan saya belum lihat videonya, dan tadi waktu di tempat kerja saya sudah download, dan saat ini tinggal kita lihat saja, guys. Kalau tidak salah namanya itu siapa weh? Ini dia. Jadi ini dari channel yang saya juga tidak tahu namanya. Nanti kalau misalkan mau upload video ini nanti ditaruh di description, bro. Nama dari pemilik channel yang telah membuat prank yang tidak bermutu ini, guys. Oke, kita lanjut videonya. Sombong sekali nggak Naseta? Sombong sekali. Bagi the best channel ever, guys. Kali ini sudah malam seperti biasa. Kalau kita malam ngapain? Kemarin apa? Black kampir. Oke. Jadi kita mau ngapain? Mau membagi-bagikan. Kalau nggak salah, kita pernah nonton video nih kampret satu nih dia. Kalau nggak salah itu dia pernah bikin konten di Manado. Kalau nggak salah dia pernah bikin konten Manado. Itu waktu itu dia bikin konten itu survei harga PSK yang ada di Manado. Kalau tidak salah, yang nih pakai baju putih nih dia. Dan juga mungkin pemilik akun YouTube ini memang dia. Cuman saya juga tidak tahu namanya. Next. Oke. Ini kita mau bagi-bagiin. Jadi gini, kita tuh mau survei dulu becong-becongnya di pinggir jalan. Apakah bulan puasa ini mereka itu ada atau enggak? Ya, soalnya kita tuh mau membagikan sembako, bahan pangan. Jadi yang belum tahu, ini isinya apa nih? Batu ya, guys. Nanti lihat aja videonya. Ini kalau menurut kita maksudnya dia mau bikin video ini buat apa coba? Jadi ekspektasinya kita mungkin ya biasa tahu kalau misalkan video atau berita itu sudah sampai ke telinga pendengaran netizen itu pasti sudah bertambah. Jadi mungkin ekspektasi saya itu mungkin ada orang yang membesar-besarkan. Tapi kalau sejauh ini mungkin 1 menit pertama ini mungkin tidak ada yang menunjukkan bahwa netizen membesar-besarkan. Memang yang menunjukkan dari video ini memang dia serius. Ya memang nekat untuk melakukan prank yang seperti ini. Lanjut. Kita masukin sampah ini. Jadi ya kalau ada itu lain. Jadi kalau ada bencong kita kasih ini. Kalau nggak ada berarti kota ini aman akan waria. Langsung aja kayu. Saya rumah batik. Sekartas dia juga teh. Mana? Kasih kotak. Jadi kita nggak tahu apa yang ada dalam kapista ini berpikiran. Cuman ini sebegitunya dorang bikin konten yang seperti ini itu sampai ambil sampah di tong sampah, guys. Oke, guys, jadi kita lagi ngisi dulu ini apa? Kardusnya pakai sampah, Bang, ngapain, Bang? Dan kasihannya langsung kasihnya mana, Teh? Jadi yang pakai hitam dia bilang iu, waktu dia ambil sampah dia
kore sampah, dibilang iu minta mana kelakuan itang lebih iu daripada itu sampah. Kalau minta Muni ndak pikir ya, banyak orang-orang yang butuh itu sembako, terus Muni berbagi itu sembako, bermain akang di luar. Banyak dorang bikin program untuk bantu orang karena dorang tahu itu di Indonesia itu sekarang problemnya apa, karena lockdown, jadi orang-orang tidak bisa kerja guys, dan dorang bikin konten yang seperti ini, mempermainkan problem yang bisa dikatakan sangat serius, problem yang sangat serius bagi orang-orang menengah ke bawah. Bagi mereka itu sebuah permainan. Biar samunta kata. Oke guys. Jadi sebelumnya ini lokasinya di Bandung. Cuma untuk tempat yang titik pasnya itu saya juga tidak tahu, tapi saya dengar informasi bahwa lokasinya di Bandung. Udah jalan-jalan di ini, oke. Kita lihat nanti apakah ada. Ya, ini lagi depan, kita lagi nyampe. Tapi kita tuh lagi sampai vlog sih. Gak apa-apa. Gak apa-apa ini. Udah di Kircon. Sini atuh, di sini dulu. Nih, ini berdua. Bagi-bagi kak. Oke. Iya enggak, sini sokok. Oh, di situ aja. Nih. Hai. Nih ngomong dulu tuh. Gimana tarikan hari ini? Masih sepi. Ya udah. Terima kasih juga pemulung ya. Iya. Ya. Bagi-bagi tuh buat teman-temannya tuh. Buat teman-temannya. Bilang apa dulu? Jangan lupa subscribe. Channelnya Atta Halilintar. Nah jadi guys, kita bukan babela kaum waria, tapi logisnya begini, ketika ada orang bisa bekerja, bisa misalkan ada pekerjaan yang lebih baik dari waria, kenapa mereka harus pilih waria? Logikanya begitu toh. Nah kenapa mereka itu bekerja sebagai waria? Karena memang lapangan pekerjaan di Indonesia itu sudah tidak ada. Jadi mereka dengan keterpaksaan bekerja sebagai waria untuk menghidupi, untuk mencukupi setiap kebutuhan keluarga. Dan di bangsat ini datang, dia seakan-akan mau membantu. Mungkin dari waria ini, ya di dalam tanda kutip guys, mungkin waria ini pikir sudah stres karena satu malam belum ada klien kah atau apa, dan dia merasa sangat terbantu lewat kehadiran di bangsat ini. Nah ternyata alhasil realitanya ini sungguh tidak wajar. Jadi buat prankster Indonesia, jangan pernah contohi prank yang seperti ini. Prank ini sudah masuk, sudah tidak memiliki rasa keprimanusiaan begitu. Kita buka dulu coba. Ya udah, nanti dimakan ya. Bangke. Dia bilang nanti makan gitu guys. Itu tebak. Maksudnya mereka itu tertawa, maksudnya apa coba tujuannya? Mereka kayak senang sekali begitu bikin kerjai orang padahal orang lagi membutuhkan. Kayak Anjing. Jadi depan guys, ada lagi depan 2D ya? Hah? 2D? Tiga lagi, kardusnya ada 3, kita setia 5 tadi kardusnya. dibilang di bulan puasa itu nggak boleh. It's okay lah, tujuan kalian betul, tapi nganepi mulu itu mau make terus dari tadi, akan ngena itu keren. Ngena bikin itu yuk Kan PSBB Masih aja bandel. kayaknya ada yang kerjain anjir. Di depan ini ada nih. Bah, bagi rezeki gitu. Kamu ngasih makanan boleh? Itu ngomong. Nah, aku mau kasih makanan boleh? Hah? Tapi ngeblok itu sampai ngeblok tapi. Iya. Oke guys. Kita mau nih. Ya, tapi kita terima ya. Tuh, itu tuh. Coba lihat yang pakai hitam ini, dia sampai lari-lari guys buat mau ambil itu kotak makanan. Coba kalian pikirkan, putar kepala, masuk ke dalam pikiran, pikirkan situasi si pakai hitam ini, kenapa dia sampai lari-lari? Karena kenapa sampai lari-lari untuk ambil makanan? Ya karena dia itu butuh itu makanan. Dia itu ada kebutuhan untuk keseharian, kebutuhan pangan. Dia tahu itu ada makanan dan dia boleh pakai untuk DP hari-hari. Dan di bangke ini dia ternyata cuman kerjain orang. Ada untak dari ada hati ndak? Nyandak toh.
Nih. Hmm. Iya. Ya, makasih Kak. Iya. Ya. Aja sih. Goblok pe. Aing mana jadi karunya nih. Ada. Ya Indomie ya berbagi ya. Buka. Masukkan. Videonya. Nih ya. Itu Indomie kan. Oke. Nah, jadi tadi guys, kalau kalian itu dengar baik-baik apa yang dia bilang dia sudah tahu bulan puasa, makanya jangan ada banci-banci yang berkeliaran. Harusnya mereka tahu diri. Jadi mereka melakukan ini biar si banci-banci ini tidak keluar begitu di bulan puasa. Nah, mungkin kalau kita berlogika ada baiknya juga sih, ada baiknya juga, tapi memang banyak di buruknya toh. Nah, kenapa sekarang itu dia kasih ke anak-anak begitu? Masalahnya kenapa sekarang dia kasih ke anak-anak? Jadi kita mau bagi-bagi ke bocil-bocil Nah. di Indomie. Berarti memang tujuannya itu nggak ada bau-bau baiknya begitu. Jadi memang dia tujuannya itu memang untuk mengerjai orang, menggunakan ya karena mungkin dia pikir sekarang lagi krisis untuk ekonomi di setiap keluarga. Jadi ya mungkin dia manfaatkan situasi itu untuk membuat konten begitu. Dan ini termasuk manusia-manusia sampah yang ada di Indonesia guys. Jadi jangan pernah ikut prank-prank yang nggak berguna, nggak bermutu kayak prank yang satu ini. Bagi-bagi we, gimana? Tinggal hiji. Apa itu, Bang? Indomie. Yang sahur di mah. Jangan lupa dulu bilang dulu. Jangan lupa subscribe. Nocik. Asik bener. Siap, saya tidak buka tinggal. Oke, itu lagi dibuka. Nah, itu coba lihat anak-anaknya itu sampai rebutan. Mereka rebutan itu bukan tidak ada alasan guys, karena mereka memang butuh makanan, butuh yang namanya sembako, butuh yang namanya bantuan. Dan di saat situasi mereka sedang membutuhkan itu, ada bangsat-bangsat seperti ini, kambing 3 ini datang untuk mengerjai mereka di tengah-tengah pandemi, dampak pandemi yang mereka rasakan, yang anak-anak ini rasakan. Sungguh tidak memiliki rasa keprimanusiaan manusia 3 ini. Ya, itu lagi dibuka kan? buka dulu. Jadi mereka sementara anak-anak membuka itu, mereka kayak buka dulu kayak gergetan gua ngeliatnya, bangke. Kalau saya ada di situ udah gua lempar tuh mobilnya biar pecah kayaknya. Tok, we. Lempar mobilnya, lempar, ambil batu bisa lempar. Oke, jadi guys, sampai situ videonya guys. Jadi kalau yang saya lihat sih, memang manusia ini memang manusia yang tidak punya otak, tidak punya hati, tidak punya perasaan guys. Jadi siapapun namanya, nama YouTuber yang satu ini, mungkin dia itu sudah sangat populer. Jadi dia pikir apapun yang dia mau buat ya karena dia punya pengikut banyak atau banyak yang fans sampai dia, jadi dia ya fair-fair aja mau ngelakuin apa. Tapi pesan saya, jangan pernah melakukan hal yang seperti ini untuk kalian-kalian, karena hal ini adalah hal yang sangat tidak terpuji. Dengar? Oke, dan semoga kalian mendapatkan hikmah dari video ini. Semoga tidak ada lagi yang youtuber-youtuber yang memiliki konten-konten yang tidak berguna, tidak bermutu, konten-konten sampah seperti ini. Jadi ya kalau kreator ya itu oke lah, kita kreator. Memang kita itu untuk menjadi youtuber dengan konten kreator itu memang sulit sekali, beda sama yang cover lagu, sama yang apa ya, gaming. Maksudnya saya tidak inikan mereka, tapi memang secara apa ya, secara ide itu beda konten kreator sama cover lagu, gaming. Karena konten kreator itu memang dia mencari hal yang kreatif, tapi hal-hal yang kreatif itu tidak boleh yang seperti ini. Oke. Jadi guys, sampai di sini saya tutup video. Semoga orang tetap semangat, dan jangan lupa subscribe, bilang subscribe guys. See you next video, bye.